Hujan turun dengan derasnya mengguyur ibu kota Mojopahit setelah pada siang sebelumnya panas terasa demikian terik. Guntur kini berlaga bersenjatakan kilat yang muncrat di setiap sudut kota. Suaranya pecah kini memekakan telinga dan ada kalanya pula hadir beruntun hingga menyebabkan semua orang yang mendengar kini merasa was-was. Malam itu, lingkungan istana sedang gelap gulita dan diguyur dengan sangat derasnya ketika seseorang yang semula berdiri di pendopo istana permaisuri memangkas keraguannya. Orang itu kemudian memutuskan untuk melintas halaman, padahal gelapnya malam membutakan mata, apalagi obor-obor yang bertugas menerangi semua sudut kini semua telah padam. Namun meskipun malam sedang pekat, masih ada celah untuk menandai sudut-sudut tempat itu ketika petir muncrat kembali memberi cahaya yang terang benderang. Orang itu tidak mampu bergerak cepat karena pelitan kain yang dikenakannya, maka hanya sejenak setelah berada di bawah guyuran hujan, tubuhnya langsung basah kuyup, langsung menjadi penyebab munculnya masalah pada saluran hidungnya. Dengan berlari-lari kecil, perempuan itu kemudian melintas pintu butulan yang setiap hari biasa dijaga oleh 2 orang prajurit. Hujan turun dengan sangat deras, ternyata tidak menyebabkan ia merasa ragu untuk menerobosnya. Meskipun menilik siapa sebenarnya perempuan itu, mustahil dilakukannya. Dengan berlari-lari kecil, perempuan Sekar Kedaton Mojopahit itu kini menuju sudut Balai Manguntur. Tidak ada cahaya apapun di tempat itu karena obor yang sebenarnya tersedia dalam jumlah yang banyak kini telah padam semua. Angin yang begitu deras dan hujan yang turun dengan lebatnya seolah langit kini robek, menjadikan keadaan itu sama buruknya dengan malam sebelumnya yang telah dikuasai oleh kabut yang tebal. Tempat itu juga terasa sepi karena para prajurit lebih mementingkan berkumpul di balai prajurit. Itulah balai yang biasa digunakan para perwira dan bawahannya bertugas jaga dan membicarakan banyak hal. Dari bangunan tidak jauh dari pintu gerbang pelataran Tatak Rambat Balai Manguntur nampak asap yang membubung. Menghadapi udara yang dingin dan hujan yang deras membakar ketela pohong dan dimakan beramai-ramai adalah sebuah kegiatan yang menyenangkan. "Kakang," letup Kusumawardhani ketika telah sampai di tempat yang ia tuju. Panggilan itu tidak segera mendapatkan jawaban hingga menyebabkan Kusumawardhani tidak kuasa mencegah rasa gelisahnya. Namun sejenak kemudian terdengar suara orang yang batuk. "Kakang," letup Kusumawardhani dengan suara yang parau. Pemilik suara batuk itu kini bergegas mendatangi, mendekat atas nama rasa tidak sabar. "Kakang Kuda Narapadya," letup Kusumawardhani. "Hamba Gusti Putri." Kedua makhluk berlawanan jenis itu, yang seorang adalah Dyah Kusumawardhani, Sekar Kedaton Mojopahit, putri Raja Hayam Wuruk, buah perkawinannya dengan sang permaisuri, dan yang seorang lagi adalah Kuda Narapadya. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang prajurit muda dengan pangkat senopati. Namun perbedaan derajat keduanya yang bagaikan bumi dan langit tidak menjadi penyebab dan penghalang munculnya benih asmara di antara keduanya. Bibit-bibit cinta itu telah tumbuh sejak sang senopati Kuda Narapadya ditugaskan untuk menjadi pengawal pribadi dari sang Sekar Kedaton. Atas nama beban berat yang kini disangganya, Dyah Kusumawardhani kemudian menjatuhkan diri dalam pelukan sang senopati muda itu. Tangis yang selama ini ditahannya akhirnya terlepas juga. "Aku harus bagaimana, Kakang?" letup sang Sekar Kedaton.
Kuda Narapatya sangat bisa merasakan sesak yang berada di dada Sekar Kedaton. Beban dalam hati gadis yang dicintainya itu adalah bebannya juga. Untuk cintanya pada Sekar Kedaton, Senopati Kuda Narapatya merasa siap untuk melakukan apapun, untuk menyeberangi lautan yang bergolak macam apapun, untuk menyeberangi kobaran api yang sepanas neraka manapun, atau jenis kematian dengan cara apapun. Kekuatan cinta itu telah begitu dahsyatnya. "Apa yang terjadi, Gusti?" tanya Kuda Narapatya. Sekar Kedaton kini mengalami kesulitan meredakan diri. Dengan sekuat tenaga, ia terus berusaha untuk melakukannya. "Kakang belum mendengar apapun," balas Kusumawardhani. Pertanyaan yang dilontarkan Kusumawardhani itu jelas kemana arahnya. "Hamba sudah mendengar dari bisik-bisik para emban. Menurut kabar yang beredar, Gusti Putri akan dijodohkan dengan Raden Wikramawardhana." Kusumawardhani kini mengangguk. Tubuhnya yang basah kuyup dan udara yang dingin kini mendorongnya untuk mempererat pelukannya. "Aku harus bagaimana, Kakang?" tanya Kusumawardhani dengan panik. Kilat kini kembali muncrat, beruntun disusul oleh suara petir yang menggelegar, memecah gemuruh hujan yang gemerasa. Namun kilat itu memberi jasa kepada Kusumawardhani dan Kuda Narapatya untuk bisa memperhatikan wajah masing-masing. "Bawa aku pergi kemanapun, Kakang. Bawalah aku ke tempat yang jauh, yang di sana tidak ada orang yang mengenal kita, Kakang." Permintaan yang dilontarkan Kusumawardhani itu telah menyebabkan dada Kuda Narapatya bergolak. Ketika cinta menggelegak, kekuatan memang sanggup mendorong orang yang terlibat untuk kemudian melakukan apapun. Maka tantangan itu menyebabkan dada Senopati Kuda Narapatya mendidih. Padahal membawa lari Kusumawardhani jelas bukanlah persoalan yang sepele. Kusumawardhani adalah Sekar Kedaton. Kusumawardhani itu adalah anak dari seorang raja. Jika anak dari sang raja itu kemudian hilang, maka prajurit segelar sepapan pasti akan dikerahkan untuk mencarinya. Senopati Kuda Narapatya pasti akan diburu kemanapun. "Baik, Gusti Putri. Hamba mencintai Gusti Putri. Untuk bisa meraih cinta itu, hamba sadar taruhan macam apa yang hamba akan hadapi. Jika Gusti Putri telah mengambil sikap, maka hamba siap. Hamba akan membawa Gusti Putri menyeberang lautan." Kesungguhan Senopati Kuda Narapatya itu telah menyebabkan Kusumawardhani terhenyak. Jawaban itu sungguh adalah jawaban yang diinginkannya. Kusumawardhani merasa kemanapun ia pergi, asal bersama dengan lelaki yang dikasihinya, ia pasti akan bersedia. Namun kenangan Kusumawardhani segera tergiring pada wajah dari ibunya. "Tetapi tidak mungkin, Kakang. Tidak mungkin." Kuda Narapatya kini sedikit merenggangkan pelukannya. "Kenapa, Gusti? Kenapa?" Kusumawardhani kini menggeleng dengan lemah. "Kakang, aku tidak mungkin pergi. Aku juga tidak mungkin untuk menghindar. Jika aku pergi, juga apabila aku melawan keinginan dari ibuku. Kanjeng Ibu mengancam untuk bunuh diri." Senopati Kuda Narapatya kini terbungkam. "Maafkan aku, Kakang." Remuk redamlah kini hati Senopati Kuda Narapatya, juga hancur lebur berantakan hati dari sang Sekar Kedaton. Ketika
Wasiat cinta yang demikian menggelegar itu kini terhadang, dan saat cinta itu terpangkas semacam itu, mati boleh jadi merupakan pilihan yang masuk akal. Maka panik menghadapi kenyataan mengerikan yang menghadang di depan matanya, Kusuma Wardani yang berurai air mata itu kemudian memeluk semakin erat, serasa tidak ingin ada kekuatan apapun yang memisahkannya. Cemas dan kematingan yang sama juga dirasakan oleh kuda Narapatya yang tidak melihat untuk apalagi hidup apabila cintanya telah terpangkas. Aku mencintaimu, Kakang. Hamba juga mencintai Gusti Putri. Kusuma Wardani kemudian menjambak kepala kekasih hatinya itu. Kakang, kita tidak akan bisa bersatu. Terserah apa yang akan Kakang Senopati lakukan padaku. Petir kini menyala beruntun dari beberapa tempat sekaligus. Petir itu memberi kesempatan kepada sepasang anak manusia masih muda yang padanya melekat nafsu menggelegak untuk bisa melihat wajah masing-masing dengan jelas. Kusuma Wardani kini melihat wajah Senopati Kuda Narapatya. Namun ia tahu wajah itu basah bukan semata-mata oleh hujan yang turun, namun juga karena air mata. Sebaliknya, Senopati Kuda Narapatya juga melihat basah kuyup wajah dari sang Sekar Kedaton yang berasal bukan hanya dari hujan, namun juga karena air mata. Baik Kusuma Wardani maupun Senopati Kuda Narapatya kini mampu menapaki arah yang selama ini belum pernah dilewati. Keduanya tidak perlu dituntun untuk membalas keangkuhan benteng penyekat yang menghadang cinta dari mereka. Sementara itu, kepanikan terjadi di Kebudren. Awalnya, Emban Rarang terkejut mendapati pintu kamar Sekar Kedaton yang terbuka. Gusti Putri, letup Emban muda itu. Menggunakan lampu ubrik di tangan kirinya, Emban yang bertubuh agak pendek dan kekar itu kini mencermati seisi kamar. Pintu lemari dibuka untuk memastikan siapa tahu Sekar Kedaton bersembunyi di dalamnya. Namun Emban Rarang segera tersadar sang Sekar Kedaton tidak mungkin bersembunyi di dalam lemari, juga di bawah tempat tidurnya. Dengan tergesa-gesa, Emban Rarang segera mencari tempat yang lain. Akan tetapi di Pakiwan, Sekar Kedaton yang dicari juga tidak kelihatan batang hidungnya. Emban itu kemudian segera kembali ke bilik pribadinya, bilik para emban yang berada di bangsal yang memanjang di belakang istana Kebudren. Bangun! Guncangan yang keras dan kasar itu telah menyebabkan Emban Trusti terlempar dari mimpi yang sedang dialaminya. Dalam mimpi itu, ia merasa sedang dalam indahnya berjumbu rayu dengan seorang prajurit. Ada apa membangunkanku? Tanya Emban cantik yang bodoh itu. Gusti Putri tidak ada. Emban Trusti kini segera mengerutkan keningnya. Gusti Putri tidak ada. Gusti Putri siapa? Gusti Putri Sekar Kedaton. Emban Trusti kini mengerutkan dahi sambil menggaruk-garuk kepalanya. Lalu kenapa kalau Gusti Putri tidak ada? Dasar bodoh, Gusti Putri hilang, dan kamu bertanya, kenapa Gusti Putri tidak ada? Emban Rarang kini dengan sigap dalam bertindak. Dengan bergegas, ia kemudian membangunkan emban lain pada bilik yang lain. Melihat kegaduhan yang ditimbulkan itu, Emban Trusti baru tersadar bahwa persoalan menghilangnya Sekar Kedaton itu ternyata adalah sebuah masalah yang besar. Ada apa ini? Terdengar sebuah pertanyaan yang bagai sebuah pengulangan. Pertanyaan itu meminta perhatian dan juga jawaban dengan segera karena Emban Ragaweni yang telah melontarkannya.
Dengan mata yang tajam, Emban Ragaweni memegang lengan dari Emban Rarang. Gusti Putri Sekar Kedaton tidak ada. Aku sedang ke Pakiwan ketika melihat bilik pintunya terbuka. Aku memberanikan diri untuk masuk dan memeriksa. Ternyata Gusti Putri tidak ada di tempatnya. Di Pakiwan juga tidak ada. Agak berubah kini raut wajah dari Emban Ragaweni memperoleh jawaban itu. Dengan segera ia mengedarkan pandangan matanya menjelajahi wajah semua emban yang serentak kini merasa gelisah. Sekarang semua mencari. Perintah Emban Ragaweni. Perintah yang diberikan oleh Emban Ragaweni itu dengan serentak dilaksanakan. Para emban itu bingung dan berlarian mencari di tempat-tempat yang tidak masuk akal. Apakah di bawah demit ya? Ucap seorang emban. Hei, jaga mulutmu. Dengan seketika perhatian Emban Trusti tertuju pada pohon beringin di belakang istana Sang Permaisuri. Pohon beringin itu memang belum terlalu berumur. Tingginya tidak seberapa, beberapa depas saja tingginya. Namun daunnya sangat lebat dan sulurnya juga banyak. Gusti Putri Sekar Kedaton pasti digondol demit dari pohon itu, gumam Emban Trusti. Hujan kini mulai mereda dan itu sangat menolong. Apalagi angin yang semula berhembus dengan deras telah berhenti. Dengan demikian obor-obor kini bisa dinyalakan kembali. Adalah kini Sang Permaisuri Paduka Sori Sri Sudewi yang kemudian terkejut ketika ketukan di pintu yang cukup keras itu telah menyentuh gendang telinganya. Siapa itu? Tanya Sri Sudewi. Hamba Gusti, jawab Emban Ragaweni. Sri Sudewi yang mengalami sulit tidur itu sebenarnya merasa jengkel karena lelap baru saja ia peroleh. Akan tetapi Sri Sudewi tahu jika malam-malam seperti ini Emban Ragaweni membangunkannya pasti karena ada hal yang sangat penting. Permaisuri Raja yang sedang mendapatkan tekanan batin luar biasa itu kemudian bergegas turun dari pembaringannya. Ada apa? Tanya Paduka Sori. Emban Ragaweni kini mendekatkan mulutnya ke telinga Sang Permaisuri. Anakmu tidak ada. Sri Sudewi merasa mengantuk. Namun apa yang disampaikan Emban Ragaweni itu dengan telak telah mengusir rasa kantuknya. Anakmu pergi diam-diam entah kemana. Ragaweni kini menjelaskan. Sri Sudewi terkejut bukan kepalang. Kusumawardhani pergi, bisik Sang Permaisuri. Emban Ragaweni kini menganggukkan kepalanya. Permaisuri Paduka Sori memperhatikan keadaan di luar ruangan. Angin dan hujan memang telah berhenti, namun petir masih menyala di mana-mana. Di saat hujan deras seperti ini, anakmu pergi dengan diam-diam. Pasti menemui seseorang untuk membicarakan sebuah hal yang sangat penting. Paduka Sori kini berpikir dengan keras. Sebagai seorang ibu, ia merasa sangat terpukul dengan apa yang dilakukan oleh anak gadisnya. Kusumawardhani adalah seorang Sekar Kedaton. Seorang Sekar Kedaton tidak boleh berbuat sembarangan dan harus tetap menjaga martabat dan kehormatannya. Menemui siapa? Tanya Paduka Sori. Emban Ragaweni tiba-tiba berpaling. Perhatiannya kemudian ia tujukan pada para emban yang berkumpul. Jangan diam saja tidak melakukan apa-apa. Semuanya kini pergi mencari. Aku yakin Sekar Kedaton masih berada dalam lingkungan istana. Perintah itu adalah sungguh perintah yang merepotkan karena hujan kini kembali turun dengan deras. Berhujan-hujanan apalagi dilakukan di malam hari pasti akan menyebabkan jatuh sakit. Namun mengabaikan perintah itu juga tidak mungkin. Lenyap menghilamnya Sekar Kedaton memang sebuah masalah yang tidak bisa dianggap ringan.
maka para emban yang semula berkumpul itu kemudian segera bubar. Ada yang mencari payung dan ada pula yang punya gagasan memotong daun pisang yang akan digunakan sebagai sebuah payung. Sementara sebagian yang lain hanya bisa bingung karena merasa terjebak oleh gelap gulitanya malam. Kemana kira-kira Kusumawardhani pergi? Anakmu merasa tidak sependapat dengan keinginanmu yang menjodohkannya dengan Wikramawardhana. Ia pasti pergi menemui seseorang untuk mencari dukungan, ucap Emban Ragaweni. Permaisuri yang gelisah itu kemudian berbalik dan memandang emban yang sangat ia percaya itu dengan penuh. Apakah suamimu sudah tahu? Dia belum tahu. Emban Ragaweni kini sibuk berpikir. Kali ini kedua tangannya yang biasanya selalu bergerak setiap berbicara kini telah disilangkan di depan dadanya. Anakmu pasti pergi ke istana kanan. Ia mungkin menghadap kepada romonya. Kusumawardhani mencari dukungan agar perkawinan itu dibatalkan. Paduka Sori Sri Sudewi mengangguk dengan sangat perlahan, namun permaisuri raja itu juga bisa memahami cara berpikir dari Emban Ragaweni. Aku akan melihatnya sendiri. Aku akan menyelinap ke sana, kata Emban Ragaweni. Hujan kini kembali turun dengan sangat deras, namun tidak menjadi soal dan halangan bagi Emban Ragaweni. Emban itu bahkan siap untuk basah-basahan karena tidak berniat menggunakan payung. Dari istana di sayap kiri, Emban Ragaweni kini telah berhasil melintasi kebangunan utama istana tanpa menghadapi hambatan sama sekali. Di sudut tatak rambat Balemanguntur, Emban Ragaweni berhenti dan menyempatkan memperhatikan keadaan. Dari arah bangsal jaga, nampak dua buah obor masih menyala meskipun angin dengan deras menerpanya. Dengan cermat dan penuh perhatian, Emban Ragaweni memperhatikan keadaan di Balerung itu. Namun, Emban Ragaweni mendapati tatak rambat Balemanguntur benar-benar sangat sepi. Padahal biasanya pasti ada beberapa orang prajurit yang menghabiskan waktu malam dengan mereka bergadang. Andai kata Emban Ragaweni cermat dan andai kata ia tahu ada sebuah kegiatan yang sedang berlangsung riuh tidak jauh dari mana ia berada, yang apalagi pelakunya adalah orang yang sedang ia cari, bisa dijamin kepala Emban Ragaweni akan ambyar dan kaget yang tidak tertahankan. Di mana Sekar Kedaton itu? Tanya Emban Ragaweni pada dirinya sendiri. Emban Ragaweni kini bertindak lebih berani. Dengan sangat berhati-hati, ia kemudian kembali bergeser. Kali ini ia menempatkan diri di samping kanan bilik pribadi sang raja. Apabila Kusumawardhani diterima romonya di bilik pribadi itu, tentu akan terdengar percakapannya. Tidak ada suara apapun. Emban Ragaweni kini benar-benar bingung. Emban yang hidup menyendiri tanpa suami itu kini merasa jengkel dan tidak berhasil menemukan jawabannya. Namun kini suara batuk telah menghentikan langkah kakinya. Siapa yang batuk itu? Emban Ragaweni kini menunggu dan akhirnya mendapati suara batuk itu terulang kembali. Pemilik suara batuk itu akhirnya bisa ia tandai. Itu suara batuk dari Sang Prabu. Dan tidak ada suara yang lain. Berarti Kusumawardhani tidak berada di tempat ini. Kemana gadis itu? Hujan kini telah sedikit mereda. Kilat kini masih muncrat di sana-sini. Emban Ragaweni bergegas kembali ke istana kediaman sang permaisuri di sayap kiri dengan kembali melintas tatak rambat Balemanguntur yang telah terasa sepi. Akan tetapi
mata Emban Ragaweni cukup awas ketika akan berpapasan dengan seseorang. Dengan cekatan, Emban Ragaweni mendekam sambil berusaha memperhatikan siapa orang yang berjalan melintas berlawanan arah dengannya itu. Namun gelap memang sedang pekat-pekatnya sehingga wajah orang itu tidak bisa ditandai. Kilat yang biasanya muncrat memberi cahaya kali ini tidak bersahabat dengan emban yang pilih hidup lacang itu. Siapa dia itu? Emban Ragaweni kini berpikir dengan keras. Orang itu terus saja berjalan dan tidak peduli dengan basah kuyup yang dialaminya. Terpaku di tempatnya, Emban Ragaweni kini mengikuti langkah kaki orang itu melalui pandangan matanya. Emban Ragaweni semula menduga orang itu amat mungkin adalah prajurit yang akan bergabung dengan para prajurit lain yang berkumpul di bangsal penjagaan. Dugaan Ragaweni ternyata salah. Orang yang tidak dikenal dan tidak diketahui siapa orang itu kini mengambil arah yang lain. Kilat yang kembali muncrat tidak mampu menerangi wajah orang itu. Ia kemudian seolah menghilang begitu saja. Emban Ragaweni yang berpikir dengan keras kini mendadak merasa tidak nyaman manakala menghubungkan ketidakberadaan Sekar Kedaton dengan orang yang berselubung teka-teki itu. Rasa tidak nyaman itulah yang kemudian mendorong Emban Ragaweni bergegas kembali ke istana Kiri. Dugaan Emban Ragaweni ternyata benar. Sekar Kedaton yang menghilang kini telah kembali. Basah kuyup kini keadaan Sekar Kedaton dengan segera menumbuhkan pertanyaan yang butuh jawaban dengan segera. Dari mana kau? Teriak sang permaisuri dengan suara yang parau. Kusumawardhani tidak menjawab pertanyaan ibunya. Yang bisa ia lakukan hanya menunduk. Mulutnya terkunci rapat, pertanda gadis itu mengalami kesulitan menjawab pertanyaan dari ibundanya. Lebih dari itu, Kusumawardhani sama sekali tidak menduga kepergiannya dari keputrian yang ia pikir akan aman-aman saja ternyata akan ketahuan. Jawab pertanyaanku, Kusumawardhani. Malam dengan keadaan hujan dan deras seperti ini, kau keluar meninggalkan keputren. Kau pergi menemui siapa? Kau menemui ramamu di istana Sundal itu. Kusumawardhani kini benar-benar kehilangan mulutnya. Yang bisa ia lakukan kini hanya menundukkan kepalanya. Kusumawardhani, kau menemui ramamu di istana perempuan Sundal itu. Tekan Sri Sudewi sekali lagi. Kusumawardhani bergeming diam. Tidak mungkin baginya untuk membenarkan pertanyaan ibunya karena ia merasa tidak pernah pergi menemui romonya. Namun juga tidak mungkin ia mengaku jujur pergi menemui lelaki yang dicintainya. Gusti Putri Sekar Kedaton tidak pergi ke istana kanan. Emban Ragaweni kini yang menjawab pertanyaan itu. Permaisuri Sri Sudewi segera memberikan perhatiannya kepada Emban Ragaweni yang baru datang. Sementara Emban Ragaweni justru memberikan perhatiannya pada para emban yang lain. Ini bukan tontonan. Semuanya kembali ke bangsal masing-masing. Para emban yang terpancing rasa ingin tahunya itu kini tidak punya pilihan dan dengan terpaksa mereka harus pergi meninggalkan tempat itu. Sebagai seorang ibu, Sri Sudewi kini benar-benar cemas. Di malam dengan hujan yang demikian deras, Sekar Kedaton terpergok pergi dengan diam-diam. Sungguh Sri Sudewi merasa untuk layak gelisah. Sebagaimana para perempuan manapun, puncak kegelisahan hati para wanita akan terjadi manakala anak gadisnya melakukan hal yang bisa mengancam martabat, terutama kehormatannya. Jadi Kusumawardhani tidak pergi ke istana kanan. Permaisuri Sri Sudewi kini mempertegas. Emban Ragaweni menggeleng. Aku sudah menyusul ke sana. Aku berhasil mengintip sampai ke ruang pribadi Sri Baginda. Sekar Kedaton tidak pergi ke sana, tetapi ia pergi dengan diam-diam untuk menemui orang lain.
Entah siapa orang itu. Apa yang disampaikan Emban Ragaweni itu menuntun Paduka Sori untuk dengan telak menggapai puncak dari kegelisahannya. Sri Sudewi nyaris terjatuh ketika degup jantungnya bergerak lebih cepat dan matanya mulai berkunang-kunang. Dengan tangkas, Emban Ragaweni menangkap lengannya dan menuntunnya ke tempat duduk. Emban Ragaweni yang basah kuyup itu kini harus menahan diri agar jangan sampai menggigil. Kau dari mana, Kusumawardhani? Tanya Emban Ragaweni dengan setengah berbisik. Sekar Kedaton Kusumawardhani telah bertekad bulat tidak akan menjawab pertanyaan itu. Maka yang bisa ia lakukan hanya dia membeku. Tidak ada jawaban itu ternyata mampu merangsang kejengkelan dari Emban Ragaweni. Emban yang mengasuh kembang di taman istana Mojopahit sejak masih bayi itu merasa memiliki hak untuk kemudian ikut campur menentukan mana yang boleh dilakukan oleh Sekar Kedaton dan mana yang tidak diperbolehkan. Kau menemui siapa? Tanya Emban Ragaweni sambil tangan kirinya menyentuh dagu gadis itu. Kusumawardhani bergeming dengan sikapnya untuk tidak akan pernah menjawabnya. Namun tekanan tangan kiri Emban Ragaweni di dagunya mulai kini mengganggu. Aku tahu kau menemui laki-laki. Siapa laki-laki yang kau temui itu? Ceritakan apa yang baru saja kau lakukan. Atau rencana busuk macam apa yang sedang kau susun? Pertanyaan Ragaweni itu telah menyebabkan Kusumawardhani kaget. Kusumawardhani kini mulai disergap rasa khawatir tentang pertemuannya dan apa yang telah ia lakukan dengan Senopati Kuda Narapadya telah diketahui. Apakah Bibi Ragaweni telah tahu dengan apa yang kami lakukan? Tanya Kusumawardhani dalam hatinya. Ayo cepat katakan. Kusumawardhani kini menggoyang kepalanya dengan keras sekaligus melepaskan cengkeraman tangan dari Emban Ragaweni di dagunya. Baik Emban Ragaweni maupun Permaisuri kini terkejut saat sang Sekar Kedaton melakukan tindakan yang tidak terduga itu. Dengan sekuat tenaga, Kusumawardhani kini mendorong Emban Ragaweni hingga terjatuh dan Sekar Kedaton kemudian bergegas setengah berlari ke bilik pribadinya. Dengan tangkas, sang Sekar Kedaton masuk dan menutup pintu serta memasang palang kayunya. Emban Ragaweni kini benar-benar terperangah. Justru oleh karena itulah ia tidak bisa berbuat apa-apa. Emban Ragaweni berniat mengetuk pintunya, namun sang permaisuri mengangkat tangan mencegahnya. Emban Ragaweni menggigil atas nama dingin yang menyengat dan atas nama marah yang tidak tertahankan. Emban Ragaweni kini menempatkan diri berdiri di depan sang permaisuri. Sebaiknya kau ganti baju dulu, Ragaweni. Baru kemudian kita akan berbicara, ucap sang permaisuri. Emban Ragaweni kini mengarahkan pandangan matanya ke pintu yang tertutup itu dengan perasaan mendidih dan ayunan jantung yang bergerak lebih cepat dari biasanya. Rasa gatal di hati itu mendorong keinginannya untuk menggedor pintu yang tertutup itu dengan keras. Namun Emban Ragaweni segera sadar bahwa ia tidak memiliki hak untuk melakukan itu, meskipun sang permaisuri pasti tidak berkeberatan dengan apa yang ia lakukan. Emban Ragaweni kini menyembah dan Sri Sudewi mengangguk.